Menantu Super. Bab 3801-3810. Bab 3801 Batu Ilahi menunjukkan kekuatannya. Diam. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi sunyi pada saat itu. Seiring dengan waktu dan nyala api yang berkobar, Sang Buddha berhenti. Namun kedamaian dan keheningan ini hanya berlangsung sekitar 1 detik. Yang terjadi selanjutnya adalah guncangan hebat di seluruh ruangan. Namun detik berikutnya, apinya tidak surut, malah semakin ganas. Ledakan. Api itu menyulut tubuh Han San Qian. Ledakan. Itu juga menyulut semut naga kecil saat ini. Meskipun ayah dan anak bekerja sama untuk membuat orang saling bersentuhan, sentuhan bukanlah senjata dan tidak dapat membunuh siapapun. Hanya ada satu akhir untuk menempelkan batu merah seperti ini, dan itu juga akhir yang diharapkan Han San Qian sebelumnya. Suhu di sana hanya akan lebih tinggi, dan jimat yang mengancam nyawa kedua orang itu hanya akan lebih mendesak. Apinya berkobar, bahkan menyebabkan tubuh ayah dan anak itu retak. Tapi Han San Qian sudah kehilangan kesadaran, dan semut naga kecil tanpa perlindungan secara bertahap mendekati akhir hidupnya. Mungkin, ini adalah hal yang baik bagi mereka masing-masing dan binatang itu. Setidaknya, mereka tidak lagi harus tersiksa oleh suhu tinggi, dan mereka tidak lagi harus menderita rasa sakit karena membakar tubuh mereka. Tenang, semuanya menjadi sunyi. Segalanya sepertinya akan segera berakhir. Namun nampaknya, sesaat kemudian, ada yang tidak setuju dengan hal tersebut. Setidaknya, orang ini mungkin adalah Han San Qian. Hampir pada saat ini, cahaya putih samar tiba-tiba muncul di tubuh Han San Qian. Lalu, ada lampu hijau lagi. Lalu, ada lampu kuning lagi. Akhirnya, cahaya 4 warna perlahan muncul dari tubuh Han San Qian. Segera setelah itu, sesuatu terbang keluar dari tubuh Han San Qian. Itu batu. Dan keempat sinar cahaya itulah yang dipancarkannya. Jika Han San Qian bangun saat ini, dia pasti dapat dengan jelas mengenali bahwa batu ini tidak lain adalah batu ilahi 5 elemen. Cahaya 4 warna itu persis dengan cahaya yang dipancarkan oleh 4 jejak yang muncul di batu setelah batu 4 manik itu ditelan. Ia tidak lagi menggunakan tenaga air dan kayu untuk memberi makan Han San Qian dan memperbaiki Han San Qian seperti sebelumnya, melainkan menerangi dirinya sendiri dengan terang dan terlihat sangat bagus. Namun yang aneh adalah saat ia naik, api yang awalnya sangat dahsyat di sekitarnya sepertinya mengalami sesuatu yang mengerikan. Mereka mulai memberi jalan, dan kemudian mulai mati lagi. Akhirnya, pemadaman menjadi semakin luas. Tidak hanya api di sekitar batu ilahi 5 elemen yang padam, tetapi api di sekitar tubuh Han San Qian mulai menghilang, dan akhirnya, area tersebut mulai semakin meluas. Dalam beberapa meter di sekitar Han San Qian, dalam jarak puluhan meter, bahkan dalam jarak ratusan meter, atau bahkan di dalam seluruh ruang. Semua api mulai padam, dan suhu yang sangat tinggi mulai turun. Bahkan, lampu merah batu merah menyala meredup saat ini, seolah-olah akan memasuki kondisi kepunahan terakhirnya. Ya. Batu ilahi 5 elemen tiba-tiba mulai berputar sedikit. Kemudian, kecepatannya menjadi semakin cepat, dan semakin cepat. Pada saat yang hampir bersamaan, batu merah itu mulai mundur perlahan, seolah-olah sangat ketakutan. Itu mundur. Namun kemunduran ini tidak berlangsung lama, ketika mundur sekitar 10 meter, tiba-tiba ia juga mulai berputar mengikuti lintasan batu ilahi 5 elemen. Keduanya berputar semakin cepat, hingga akhirnya, kecepatan batu ilahi 5 elemen telah mencapai titik ekstrimnya. Melihatnya, keempat warna cahaya bercampur menjadi satu, dan yang merah juga berlari dengan kecepatan tinggi, hanya menyisakan lampu merah. Detik berikutnya, sesuatu yang lebih ajaib terjadi. Kedua batu yang semula berjauhan itu perlahan mulai mendekat. Ibarat dua magnet, keduanya saling tarik-menarik tanpa bantuan gaya luar apapun. 10 meter, 5 meter, 1 meter,
dan akhirnya keduanya hampir bersentuhan seluruhnya. Setelah beberapa detik, mereka mulai menyatu satu sama lain, dan cahaya 4 warna serta cahaya merah menyala juga mulai berpotongan. Akhirnya, mereka bercampur menjadi satu, seolah-olah mereka telah menjadi satu individu sepenuhnya, dan cahaya yang dipancarkan oleh masing-masingnya tercampur seluruhnya dari 2 helai menjadi satu. Sinar cahaya itu, dengan 5 warna yang menyatu menjadi satu, sungguh indah. Setelah beberapa detik, kecepatan putaran mulai melambat, kelima cahaya menjadi lebih indah, dan tubuh batu ilahi 5 elemen pusat juga mulai secara bertahap kembali ke bentuk aslinya. Batu merah menghilang, digantikan oleh batu ilahi 5 elemen dengan tanda merah pada saat ini. Bab 3802 Penyelesaian hebat 5 elemen. Warna 5 elemen akhirnya memadat, dan kekuatan 5 elemen mulai terbentuk. Di pegunungan yang bergulung-gulung, malam hari selalu sepi, tempat tak berpenghuni kini seperti teluk yang tergenang air. Namun tepat di atas genangan air, saat ini, ada 2 bintang yang bertemu. Kedua bintang itu tampak seperti 2 bintang dari luar, tetapi dari dalam, mereka jelas merupakan 2 sosok. Namun, baik di dalam maupun di luar, tidak ada pintu yang bisa dimasuki oleh orang biasa. Takdir perlahan-lahan mencapai klimaksnya. Yang disebut 5 elemen menunjukkan kekuatannya dan dunia menjadi gelisah. Sama seperti kata-kata terakhir yang ditinggalkan orang itu di awal. Sekarang, roda takdir sudah mulai berputar setengah sesuai ramalan awal, dan akan bergerak cepat. Klan naga adalah kunci untuk mengaktifkan korsel takdir baru ini, sama seperti ia mengaktifkan dunia ketika kekacauan pertama kali terjadi. Semuanya sangat familiar, tapi semuanya sangat baru. 5 elemen Kaiwei, Anda dan saya telah menyelesaikan sebagian besar tugas. Apakah Anda tertarik baru-baru ini? Bagaimana? Saya ingin berkeliling dunia dan melihat seperti apa dunia sebelum gempa besar. Meskipun tidak ada yang layak untuk kita nostalgia, bagaimanapun juga, dunia ini pernah ada di dunia ini dengan caranya sendiri. Apa yang kamu katakan masuk akal? Yah, kebetulan kita punya waktu luang, jadi kita bisa pergi melihatnya. Begitu dia selesai berbicara, 2 bintang tiba-tiba melesat melintasi langit seperti bintang jatuh, perlahan bergerak menuju kejauhan. Pada saat ini, di bawah gunung yang terus-menerus ini, dia melompati kota bumi dan api, lalu memanjat rawa, dan akhirnya sampai di ruang tertutup. 1 orang dan 1 binatang tergeletak di udara, tubuh mereka meringkuk dalam keadaan yang sama seperti ketika mereka menabrak batu merah sebelumnya. Namun, mereka tidak jatuh ke tanah sebagaimana mestinya, melainkan melayang di udara. Namun yang bisa mendukung mereka melayang di udara hanyalah sisa cahaya dari cahaya yang memancar dari batu suci saat ini. Segera setelah itu, lampu lain di 5 elemen batu ilahi mulai bergerak perlahan. Mereka mulai bergerak menuju Han San Qian perlahan, seperti asap, dan secara bertahap mengepung Han San Qian, 1 orang dan 1 binatang. Cahaya itu meringkuk dan bergerak perlahan. Dan pemandangan ajaib perlahan mulai terjadi. Tubuh hangus di tubuh Han San Qian mulai rontok sedikit demi sedikit, dan daging baru terus tumbuh. Pada saat ini, semut naga kecil di sampingnya juga mulai perlahan mengembalikan cahaya merah samar di tubuhnya. Tiba-tiba, semuanya tiba-tiba berubah, dan kehidupan 1 orang dan 1 binatang mulai berubah menjadi lebih baik. Panggilan. Tiba-tiba, angin seakan bertiup, meniupkan cahaya yang melayang di sekitar mereka, meniupkan cahaya tersebut ke tubuh 1 orang dan 1 binatang, dan bahkan membangunkan 1 orang dan 1 binatang. Han San Qian membuka matanya. Dengan sedikit gerakan, benda-benda yang hampir berkarbonasi yang telah jatuh itu benar-benar jatuh dalam sekejap. Dia seperti makhluk baru yang keluar dari cangkangnya, dengan kulit putih, lembut dan berkilau. Semut naga kecil itu pun perlahan membuka matanya, tubuhnya juga berwarna merah menyala dan halus, indah dan sangat indah. Ayah! Ayah!
Kita. Apakah kita masuk neraka? Tapi kenapa neraka begitu sepi? Semut naga kecil itu membuka mulutnya sedikit. Han Sanqian melihat kembali ke sekelilingnya. Lingkungan di sekitarnya damai. Bahkan suhu tinggi yang selalu membuatnya merasa sangat tidak nyaman telah hilang. Sepertinya mereka benar-benar pindah ke tempat lain. Namun pertanyaannya adalah, di manakah lokasinya jika ini adalah tempat? Han Sanqian tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh kepalanya, dan dia tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Baru setelah dia menelusuri kilatan cahaya di depannya dan melihat ke atas, dia melihat batu ilahi 5 elemen tergantung di atas kepalanya. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling dengan serius lagi. Sepertinya kita belum pergi kemana-mana. Ini adalah tempat di mana kamu dilahirkan, yang artinya ini berada di bawah rawa. Han Sanqian hampir bisa mengenali tempat ini, tapi bahkan dia tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, lingkungan di sini saat ini terlalu sejuk, kemana perginya suhu tinggi dan api. Mereka menghilang secara tiba-tiba, seolah-olah tiba-tiba menguap. Namun, sepertinya dia tidak menyebabkan kerusakan berarti padanya, jadi bagaimana batu merah itu bisa hilang? Tiba-tiba, Han Sanqian tiba-tiba memusatkan pandangannya pada batu ilahi 5 elemen yang tergantung di atasnya, dan matanya melebar. Bab 3803 bukankah ini mungkin? Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Han Sanqian tidak berani pergi langsung untuk mendapatkan batu ilahi 5 elemen, malah dia menggelengkan kepalanya untuk menyangkal diri. Namun tampaknya jelas bahwa itulah satu-satunya jawaban. Menahan napas sedikit, Han Sanqian bergerak perlahan, mengulurkan tangannya, dan batu ilahi 5 elemen perlahan mendarat di tangannya. Ada hal-hal yang menakutkan ketika Anda memikirkannya, tetapi ketika hal itu terjadi persis seperti yang Anda pikirkan, hal itu menjadi lebih menakutkan. Setidaknya, Han Sanqian seperti mendapatkan batu ilahi 5 elemen saat ini. Bagi Han Sanqian, tanda merah pada batu ilahi 5 elemen sangat tidak terduga, aneh, dan menakutkan. Batu merah itu. Han Sanqian mengerutkan kening. Bukan. Bukan. Itu batu api. Ini adalah batu suci terakhir di antara 5 elemen batu ilahi yang telah lama saya impikan dan cari. Batu api. Bergantung pada. Sekarang saya memikirkan kembali apa yang terjadi sebelumnya, kemungkinan spekulasi semacam ini semakin besar. Ia mengandalkan tubuh semut naga kecil untuk menyerap energinya, menstabilkan dirinya sendiri, dan melepaskan senjata ringannya sendiri. Karena keberadaannya, semut naga kecil ini sejak lahir selalu disertai suhu tinggi, jadi serangkaian keadaan mulai muncul. Namun karena semut naga kecil merupakan anak naga dan semut, maka diperlukan kondisi khusus saat dilahirkan. Namun, karena klan naga kemudian ikut serta dalam perang antara dewa dan iblis dan berada di ambang kepunahan, maka tidak dapat memenuhi persyaratan khusus ini. Jadi agak aneh kalau semut naga gagal menetas. Ini menyembunyikan rahasia Firestone, atau dengan kata lain, semut naga yang disalahkan. Anda tidak dapat menemukan apapun bahkan setelah memakai sepatu besi, tetapi tidak perlu usaha untuk mencapainya. Han Sanqian, yang awalnya memiliki sikap santai terhadap batu ilahi 5 elemen, tidak pernah menyangka bahwa dia akan secara tidak sengaja mendapatkan tautan terakhir yang paling kritis. Keterlaluan, tidak masuk akal, tapi penuh keanehan dan mengasyikkan. Batu ilahi 5 elemen tidak hanya menyelamatkan nyawa Han Sanqian pada saat kritis, tetapi juga menyelesaikan kondensasi terakhirnya. Tidak ada kebetulan dan drama seperti itu di dunia ini. Dia tidak hanya mendapatkan seorang putra entah dari mana, tetapi dia juga mendapat tawaran pembukaan besar yaitu beli satu dapat satu gratis. Mungkin, ketika kita berada di bumi, membeli satu dan mendapatkannya secara gratis adalah semacam komedi dengan tragedi mendalam yang tersembunyi di dalamnya, setidaknya itu adalah sebuah tragedi di lingkungan tertentu.
Dan bahkan di bawah promosi pusat perbelanjaan, seringkali ini merupakan cara untuk menarik orang dengan memanfaatkan domba. Tapi setidaknya, saat ini adalah kabar baik. Paket hadiah super jatuh dari langit dan secara tidak sengaja mengenai kepala Anda. Han Sanqian tiba-tiba mengerti mengapa naga lapis baja perak mengatakan bahwa datang ke tempat ini akan baik untuk klan naga, dan itu juga terkait erat dengannya, Han Sanqian. Sial, jika dia mengatakan bahwa ada batu api di sini dan dia bisa mengumpulkan Han Sanqian dan 5 elemen batu ilahi, dia akan mengabaikan hal-hal lain, dan Han Sanqian pasti akan datang untuk bertarung dengan kepala di atas kepalanya. Ini sangat patuh. Hehe. Han Sanqian tidak bisa menahan tawa. Ayah, mengapa kamu tersenyum begitu tidak senonoh? Tanya semut naga kecil. Han Sanqian kembali sadar, sedikit tertegun, menggerakkan tangannya, dan dengan lembut mengangkat semut naga kecil itu dengan tangan yang lain. Aku tidak menyebutnya celaka, itu bahagia loh. Jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Oh. Namun, menjadi bahagia bukan berarti tidak cabul. Faktanya, apa yang kamu tertawakan tadi, sungguh sangat tidak senonoh, penuh dengan sifat berminyak dan pengkhianatan. Ayo, nak, jangan bicara omong kosong. Han Sanqian sama sekali tidak peduli dengan citranya. Pada saat ini, dia masih tidak bisa menahan senyum lagi. Kemudian, dia menggerakkan tangannya dan menyembunyikan 5 elemen batu ilahi langsung di pelukannya. Setelah dia keluar, Han Sanqian akan kembali untuk mempelajari dengan cermat apa yang begitu ajaib tentang batu ilahi 5 elemen. Ayo pergi, sekarang semua masalah sudah terselesaikan, ayo keluar dari sini dulu. Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia langsung terbang ke atas. Semut naga kecil bertanya, ayah, kita akan pergi kemana? Kamu akan menemui ibumu. Sedangkan aku, hehe. Han Sanqian tersenyum jorok. Bab 3804 perhatian semua orang. Diiringi tawa seseorang, tak lama kemudian mencapai puncaknya. Setelah itu, dia menggunakan energi aslinya untuk membuka penutup atas, dan seorang manusia dan seekor binatang bergegas keluar dari angkasa dan mencapai rawa. Saat ini rawa sudah terisi air hujan, air dalam jumlah besar menguap dengan cepat karena suhu tinggi tadi. Setelah api hilang dan mendingin, berubah menjadi kondensasi air dan akhirnya tersapu. Hampir segera setelah satu manusia dan satu binatang keluar, hujan mengguyur mereka, dan asap memenuhi tubuh mereka. Dalam lingkungan seperti itu sejak lama, meskipun Han Sanqian sudah jelas merasakan bahwa suhu di dalam ruangan sudah sesuai, nyatanya dibandingkan dengan suhu di luar, jelas masih terdapat celah yang sangat besar. Air hujan yang bersirkulasi dari sirkulasi sangat menurunkan suhu. Setelah mengambil nafas, manusia dan binatang itu menuju koridor dan menuju kota. Di saat yang hampir bersamaan, kota api dan bumi di atas tanah dipenuhi dengan kejutan dan kemudian penuh dengan teriakan liar. Karena mereka sangat ketakutan dan berpikir bahwa ketika mereka akan ditelan oleh suhu tinggi, segala sesuatu di sekitar mereka tiba-tiba menjadi sangat dingin. Setidaknya, sekarang lebih keren dari sebelumnya. Oleh karena itu, ketika semut sedang melalui tahap dipanaskan hingga mati, rasa dingin yang tiba-tiba membuat mereka semua bersorak dan bersorak. Dan di dalam istana saat ini, Ratu Semut dan Su Yingxia sedang menunggu di rumah ketika mereka melihat ketukan di pintu istana. Setelah pintu dibuka, tidak ada panas tak terduga yang datang dari luar, sebaliknya ada semburan udara dingin yang lebih rendah dari udara di dalam. Hal ini membingungkan Ratu Semut. Hampir di saat yang sama, seorang pemimpin kecil juga bergegas keluar. Saya telah bertemu dengan penguasa kota. Mengapa ini begitu mendesak? Di luar. Ratu Semut jelas mendengar keributan di luar dan tidak bisa menahan cemberut. Tuan kota, suhu di kota tiba-tiba turun drastis, dan orang-orang sekarang bersorak karenanya. Mendinginkan. Meskipun Ratu Semut bisa merasakannya,
dia jelas terkejut ketika mendengar kata, tapi serius. Menipu tuan kota adalah kejahatan besar, jadi bagaimana bawahanku berani bersikap sombong? Kata pemimpin kecil itu dengan gembira. Ratu Semut juga terlihat sangat bahagia, dengan senyuman di wajahnya, melihat keluar istana, kegembiraannya sulit untuk digambarkan. Kota bumi dan api telah mendingin, kota bumi dan api telah menjadi dingin. Seolah tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia berbalik untuk melihat Su Yingxia dan berkata dengan cemas, Han Sanqian pasti berhasil. Kesuksesan. Su Yingxia tiba-tiba berdiri. Kota api bumi sudah lama menghanguskan. Jika Han Sanqian tidak menyelesaikannya, bagaimana bisa tiba-tiba menjadi lebih dingin? Kata Ratu Semut dengan gembira. Mendengar ini, wajah Su Yingxia menunjukkan senyuman yang tidak disengaja. Mungkin dia akan segera kembali. Ratu Semut sangat bersemangat, berbalik, meraih tangan Su Yingxia, berbalik dan membawanya keluar istana. Di luar aula sudah terdengar sorak-sorai. Dengan munculnya Ratu Semut, koloni semut yang berisik tiba-tiba menjadi damai. Detik berikutnya, mereka semua berlutut di tanah dan berteriak dengan keras, "Hidup Tuan Kota, hidup Tuan Kota." Dalam situasi sejahtera seperti itu, sebagai manajer puncak kota ini, tentu saja ia berhak mendapat dukungan masyarakat. Ratu Semut tersenyum tipis dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk bangun. Setelah semua orang mengucapkan terima kasih, mereka semua perlahan berdiri. Berkah api bumi bukan salahku. Ada orang lain yang harus kamu ucapkan terima kasih. Jika bukan karena dia, saya yakin kota bumi dan api akan terus seperti semula, bahkan hingga mencapai kehancuran akhir. Dia berhasil meyakinkan saya dan membuat saya memikirkan kembali masa depan kami. Karena itu, saya menyetujui permintaannya, dan dia menggunakan kemampuannya untuk mengubah kondisi kehidupan kami. Masa lalu kota bumi dan api akan menjadi masa lalu, dan panas serta kekeringan akhirnya akan mengucapkan selamat tinggal. Pertama-tama mari kita berterima kasih kepada istri dermawan ini, Su Yingxia. Setelah kata-kata itu terucap, semua semut kembali berlutut dan berteriak serempak, semut ingin mengucapkan terima kasih kepada istri dermawan, Su Yingxia. Su Yingxia melambaikan tangannya karena malu. Sebelum dia dapat berbicara, Ratu Semut di sebelahnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah aula leluhur. Di sana, seberkas cahaya dan bayangan keluar dari aula leluhur dan terbang lurus menuju sisi ini. Sesama warga, dermawan Anda ada di sini. Setelah dia selesai berbicara, semut berbalik dan mengikuti pandangannya. Di bawah perhatian semua orang, Han Sanqian terbang dengan cepat. Bab 3805 Namamu Hansi. Dermawan. Hampir di saat yang bersamaan, ribuan semut berteriak serempak, suaranya nyaring dan momentumnya cemerlang. Han Sanqian seperti peri terbang dari surga, setelah terbang ke Su Yingxia dan Ratu Semut, dia menatap kerumunan ribuan semut di bawah dengan bingung. Bagaimana situasinya? Su Yingxia tersenyum tak berdaya, apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Ratu Semut pun tersenyum lembut, Tuan Han, apakah Anda tidak ingin pamer? Han Sanqian tersenyum, lalu membuka tangannya sedikit, dan semut naga kecil itu muncul tepat di telapak tangannya. Semuanya berjalan lancar. Ia keluar dari masalah dengan selamat, dan suhu tinggi di tubuhnya menemukan cara untuk mengatasinya. Tapi, Han Sanqian menghela nafas. Ketika Ratu Semut melihat kelahiran semut naga, dia secara alami tahu bahwa ini adalah kegembiraan yang besar, tetapi sebelum dia bisa bahagia, dia tiba-tiba tersedak oleh desahan Han Sanqian. Dia berkata dengan cemas, "Ada apa?" "Ada sedikit masalah," kata Han Sanqian. "Sepotong kue." Han Sanqian mengangguk, lalu menatap semut naga kecil itu. Semut naga kecil melihat Han Sanqian melihatnya dan menggoyangkan ekor kecilnya. "Ayah, apa perintahmu?" Han Sanqian memutar matanya tanpa daya,
dan kemudian melihat mereka berdua, maksudnya jelas. Ayah. Ayah semut naga seharusnya tidak. Ratu semut tidak mengucapkan paruh kedua kalimatnya, tapi artinya sudah jelas. Su Yingxia juga sedikit bingung. Sebenarnya, aku memiliki kekuatan naga di tubuhku, dan aku menggunakan kekuatan naga untuk menetaskannya, jadi. Han Sanqian tanpa daya memberitahu mereka berdua situasi umum. Setelah mendengar kata-kata ini, Ratu Semut mengangguk sambil berpikir, tetapi Su Yingxia, sebaliknya, memaksakan dirinya untuk menahan tawa. Jadi, kamu mengambil anak murahan? Su Yingxia bertanya sambil menahan senyum. Han Sanqian tampak tak berdaya, mengangguk, dan memandang Su Yingxia, kita adalah pasangan, jangan hanya menertawakanku, dia adalah anakku yang murahan, menurutmu dia bukan milikmu. Panggil ibu. Mendengar ini, semut naga kecil memandang Su Yingxia, ibu. Ibu sangat cantik. Su Yingxia tersenyum lembut, mengulurkan jarinya untuk memainkan semut naga kecil itu, dan berkata, anak kecil, mulut kecilmu cukup manis. Siapa namanya? Han Sanqian tidak berdaya, saya tidak menyebutkan nama. Bagaimana kalau aku mengambil satu? Sebelum Han Sanqian sempat berkata apa-apa, semut naga kecil itu sudah melompat gembira di tangan Han Sanqian. Oke, apa yang akan ibu berikan kepada anaknya? Apa nama anak itu? Nianer adalah adiknya. Jika kamu ingin membuat kata yang bagus dan memiliki arti yang baik, sebut saja dia Hansi, kan? Hansi. Han Sanqian tertegun. Awalnya, mereka semua adalah ayah yang murahan, tetapi jika mereka ingin memberinya nama bernama Han, maka itu bohong. Tidak bisakah? Han Sanqian menggelengkan kepalanya berulang kali, tentu saja. Oke, semut naga kecil, mulai sekarang namamu Hansi. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian mengalihkan perhatiannya ke Ratu Semut. Bagaimanapun, semut naga kecil itu milik klan semut, jadi meskipun yang satu membujuk semut naga kecil, dan yang lainnya untuk membuat Su bahagia di musim panas, ini tetap hanya formalitas. Pada akhirnya, semuanya masih membutuhkan anggukan dari klan semut. Ratu Semut secara alami tahu apa yang dimaksud Han Sanqian. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berbisik di telinga Han Sanqian, Ratu Semut yang sebenarnya melahirkannya sudah tidak diketahui lagi berapa generasinya. Bukan saja kita tidak bisa dihitung sebagai pendahulunya, dia hanya bisa dianggap juniornya, tentu saja, sebagai seniornya, apapun keputusan yang dia ambil, kami junior hanya bisa mematuhinya. Kedua, dia belum pernah lahir. Namun Pak Han, setelah Bapak sampai di sini, dia lahir dengan lancar. Ini sudah menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang merupakan kehendak Tuhan dan sudah ditentukan sejak lama. Dalam hal ini, kita harus berpegang teguh pada kehendak Tuhan daripada motif egois kita sendiri. Akhirnya, Anda membantu kami menyelesaikan masalah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun ini. Kami sangat berterima kasih. Kami menganggap Anda sebagai dermawan. Anda bisa menjaga inti klan semut kami. Bahkan, kami juga sangat menginginkannya. Jadi, namanya Hansi kan? Han Sanqian sedikit terkejut, namun tetap mengangguk, baiklah, mari kita selesaikan masalah ini dulu. Ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan pada Ratu Semut. Tuan Han, mengapa Anda begitu sopan? Jika ada yang ingin Anda katakan, berikan saja perintah Anda. Bisakah kamu mencarikanku tempat terbuka? Aku ingin mempelajari salah satu barangku. Ruang angkasa. Ya, semakin besar semakin baik. Ratu Semut jelas terkejut, tapi kemudian tiba-tiba tersenyum. Bab 3806, mempelajari 5 elemen batu ilahi. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan secara spesifik, ada tempat seperti ini. Di luar kota. Setelah mengatakan ini, ia menunjuk ke ujung di depan. Han Sanqian tersenyum dan meletakkan semut naga kecil di tangan Su Yingxia, aku akan melakukan sesuatu, kalian tunggu aku.
Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian terbang menuju luar kota. Su Yingxia tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tetapi sudah terlambat untuk berbicara saat ini. Dia hanya bisa melihat ekor Han Sanqian semakin mengecil. Kota ini sangat ramai, dan selain itu, klan semut juga merupakan klan yang membalas kebaikannya. Mengapa kamu, Yingxia, tidak menggantikan Han Sanqian dan minum bersama kami semua? Su Yingxia ragu-ragu sejenak dan merasa sedikit malu, tetapi saya mungkin akan memakan banyak makanan Anda. Kalau dulu kami akan sangat berterima kasih atas perhatian kalian. Namun, sekarang suhu tinggi sudah turun, wajar saja makanannya berangsur-angsur bertambah. Apalagi semut naga juga sudah lahir, dan kami sudah memenuhi kebutuhan kami. Takdir dan lepaskan masa lalu. Jika kita ada di sini jika makanan tidak cukup, kita akan mencari tempat tinggal lain. Ratu Semut tersenyum. Dengan kebaikan seperti itu, saya harap Anda tidak membenci Yingxia, tambah Ratu Semut. Su Yingxia mengesampingkan kekhawatirannya, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda atas nama Sanqian. Haha, kamu terlalu sopan. Setelah mengatakan ini, Ratu Semut memandangi ribuan semut di kota dan berteriak dengan keras, segera perintahkan untuk turun dan mengadakan perjamuan besar di kota dan mengeluarkan semua hal terbaik di kota. Mengaum. Semua semut bersorak kegirangan. Ayo istirahat dulu dan tunggu sampai dapur perjamuan siap sebelum minum bersama semuanya, kata Ratu Semut sambil tersenyum. Su Yingxia mengangguk dan menatap semut naga kecil di tangannya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Oke. Setelah mengatakan ini, Su Yingxia mengikuti Ratu Semut dan perlahan berjalan menuju istana, sementara penghuni semut lainnya juga bersorak dan sibuk dengan acara bahagia mereka. Di sisi lain, Han Sanqian telah melompati gerbang kota dan mencapai luar kota. Di luar kota terdapat tanah terpencil, sejauh mata memandang dipenuhi hamparan bunga loes yang panjang. Hampir terhubung dengan kota dengan gunung di atasnya, membuat orang merasa sedih sekaligus penuh depresi. Namun, tidak ada seorang pun di sekitar sini, tetapi sebenarnya ini adalah tempat yang bagus, yang sesuai dengan keinginan Han Sanqian. Hei hei. Dengan senyuman konyol, Han Sanqian tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan batu ilahi 5 elemen segera dipanggil. Kelima warna tersebut tercetak tipis di atasnya, dan seiring bergerak perlahan, wah, semakin dilihat, semakin indah jadinya. Kekuatan 5 elemen menyatukan langit dan bumi dan mencakup segalanya. Han Sanqian percaya bahwa batu ilahi 5 elemen yang lengkap seharusnya sangat kuat, bukan? Ya, meski Han Sanqian belum mencobanya, dia sudah begitu yakin di dalam hatinya. Tapi saya selalu yakin dalam hati, entah itu bagal atau kuda, saya tetap harus mencobanya terlebih dahulu. Ada 2 cara untuk mencoba. Yang pertama jelas mencoba apa yang telah dilakukan oleh 5 elemen batu ilahi. Itulah kekuatan penyembuhan yang dia miliki atas dirinya sendiri. Tapi benda ini harus melukai Han Sanqian terlebih dahulu. Tidak ada orang yang cukup bodoh untuk melukai dirinya sendiri dan mencobanya. Jangan bicara apakah ini mengancam nyawa atau tidak, kuncinya adalah rasa sakit yang luar biasa ini. Lalu hanya ada metode kedua, serang. Gunakan kekuatanmu sendiri untuk mengaktifkan 5 elemen batu ilahi. Begitu dia memikirkannya, dia melakukannya, dan semburan energi yang memadatkan semua energi nyata di tubuh Han Sanqian segera ditembakkan. Ledakan. Batu ilahi 5 elemen segera berputar dengan liar dan liar. Di antara dengungan dan dengungan, lampu di atasnya menyala, dan akhirnya 5 warna memadat dan melesat langsung ke depan dengan keras. Ledakan. Saat kekuatan besar meledak dari 5 elemen batu ilahi, kekuatan aneh yang dihasilkannya secara langsung mengeluarkan suara yang menggetarkan telinga. Bahkan penggagasnya, Han Sanqian, mau tidak mau terlihat ketakutan. Setelah itu, energi ini terbang lurus ke depan.
Sial, tempatnya terlalu besar, Han San kian sedikit tertekan. Tentu saja tidak akan berhasil jika tempatnya terlalu kecil, tapi jelas tidak baik jika terlalu besar. Setidaknya, jika energi ini padam, sampai sekarang pun masih belum mencapai akhir. Hal ini tidak hanya membuat Han San kian harus menonton dalam waktu yang lama, tetapi yang lebih penting, jika terbang terlalu jauh, kekuatannya akan sangat berkurang, jadi jika dicoba, efeknya mungkin tidak terlalu bagus. Tetapi ketika Han San kian merasa sedikit tertekan, energi itu akhirnya perlahan-lahan berakhir. Bab 3807 Kekuatan Super. Bergantung pada. Bergantung pada. Bergantung pada. Han San kian mengeluarkan 3 suara berturut-turut, suara pertama tertekan, suara kedua bingung, dan suara ketiga tidak bisa berkata-kata. Bahkan, menurutnya pada jarak seperti itu, energi yang dilepaskan mungkin relatif melemah. Tapi yang tidak dia duga adalah dia akan menjadi lemah seperti yang ada di depannya. Sial, itu bahkan tidak mengeluarkan suara. Belum lagi apa yang diharapkan Han San kian, setidaknya itu harusnya luar biasa dan tak terkalahkan. Tapi setidaknya harus dikurangi setengahnya, dan setidaknya akan ada ledakan keras dan kerikil beterbangan kemana-mana, bukan? Apa maksudmu? Memulai skip. Namun saat Han San kian sedang merasa sangat tertekan, tiba-tiba bumi mulai berguncang sedikit, dan batu-batu yang beterbangan tiba-tiba bocor dari tanah di atas gunung. Untuk sesaat, sepertinya akan terjadi gempa bumi. Ledakan. Ledakan. Han San kian mengerutkan kening dan buru-buru melihat ke belakang, hanya untuk melihat bahwa kota api bumi yang sangat kokoh pun mulai runtuh dan temboknya runtuh. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Han San kian mendongak. Meskipun jarak pandang di bawah tanah sangat buruk, dari kejauhan, dia bisa melihat bebatuan berjatuhan jauh di depan. Tanah longsor skala besar sedang terjadi di sana. Sehingga meski dengan penglihatan yang sangat buruk, Han San kian masih bisa melihat dengan jelas situasi di sana. Bukan karena visi Han San kian begitu bagus, tapi pergerakan di depannya terlalu besar. Apa yang terhubung bahkan menyebar sampai ke atas kepala Han San kian. Sederhananya, Han San kian menggunakan semburan energi untuk menahannya, sehingga menstabilkan situasi. Bukan. Han San kian sama sekali tidak menaruh energi di kepalanya. Matanya menatap lurus ke depan tanpa bergerak. Karena lokasi keruntuhan di depannya bukanlah di tempat lain, melainkan tempat di mana energi yang baru saja dikirimkannya menghantam. Jelas tidak ada yang terjadi setelah dampaknya, tapi sekarang. Mendesis. Han San kian tiba-tiba tidak bisa menahan nafas, dan kemudian melihat kelima elemen batu ilahi di depannya. Sayangku, apakah kamu begitu kuat? Menghancurkan gunung dan batu tanpa bergerak. Hal sialan ini bahkan tidak bisa disebut mesum, itu sungguh keterlaluan. Tentu saja, karena itu, Han San kian kini memiliki ide yang lebih absurd dan aneh di benaknya. Apalagi keberaniannya menjamin langit. Bunuh diri. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan penyembuhan dari batu ilahi 5 elemen. Ketika hanya memiliki 4 warna, ia telah menjadi penyelamat berkali-kali. Sekarang, ketika ia sepenuhnya penuh dengan atribut, apa kekuatannya? Mengenai hal tersebut, Han San kian harus mengakui kalau dirinya sangat tertarik. Menurut perkiraan Han San kian, mengingat situasi saat ini, mungkin orang mati pun bisa dihidupkan kembali olehnya. Tapi menebak membutuhkan bukti, dan tidak mungkin menemukan orang lain dalam hidup, jadi bunuh diri adalah pilihan terbaik. Namun, risiko ini agak tinggi. Tidak mungkin orang gila eksperimental paling gila di dunia akan mempertaruhkan nyawanya untuk bereksperimen, bukan? Sekali Anda gagal, itu akan menjadi akhir hidup Anda. Han San kian, yang bertempur dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dengan orang-orang besar dan kecil, tidak mati oleh pedang musuh tetapi mati oleh tangannya sendiri. Mengatakan hal ini tidak hanya akan mengejutkan semua orang, tetapi juga mungkin akan membuat ribuan orang tertawa.
Orang-orang mati tertawa di atas tanah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Han Sanqian menyentuh dagunya dan berpikir dengan hati-hati dan serius. Setelah beberapa saat, Han Sanqian menamparkan kepalanya. Oh, biarkan aku pergi. Api ini sudah padam. Apakah kepalaku sudah terbakar? Sial, apa yang bisa kulakukan? Memiliki kamu lupa tentang ini. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian segera mengambil kembali batu ilahi 5 elemen. Kemudian dia melihat ke TKP yang telah dia hancurkan. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, pria itu berbalik dan terbang kembali ke tempat kejadian. Kota. Saat ini, ada ribuan meja perjamuan di kota, dan semut dengan senang hati mempersiapkan pesta rakus mereka. Su Yingxia juga berjalan keluar istana atas undangan hangat dari Ratu Semut. Ditemani Ratu Semut, dia perlahan berjalan menuju meja merah besar di tengah. Tetapi pada saat ini, sosok Han Sanqian terbang dengan cepat dari kejauhan lagi. Bab 3808 Aku kembali lagi. Han Sanqian ditakdirkan untuk menjadi fokus, dan tentu saja penampilannya juga ditakdirkan untuk menarik perhatian. Su Yingxia dan Ratu Semut saling memandang dengan rasa ingin tahu, apakah mereka kembali secepat ini. Han Sanqian dengan cepat mendarat di tanah dan berhenti di samping Su Yingxia melihat Ratu Semut, dia tiba-tiba tersenyum. Tuan Han, apakah dia tidak menyukai tempat kecil itu? Dia pergi dan kembali begitu cepat. Ratu Semut tersenyum lembut. Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan menyangkal, tempatnya cukup besar, bagaimana mungkin Sanqian tidak menyukainya? Faktanya, ketika saya kembali, semuanya sudah selesai. Sekarang masalahnya sudah selesai, itu yang terbaik. Anda adalah protagonis dari pesta perayaan yang baru saja diadakan di kota. Bisa makan bersama tentu saja adalah yang terbaik dari yang terbaik. Saya orang yang sangat besar, dan saya harus menghabiskan banyak jatah Anda untuk makan satu kali. Ini tidak pantas. Ratu Semut tersenyum masam, lingkungan telah diperbaiki, dan kebutuhan akan makanan secara alami merupakan hal yang penting. Atau dengan kata lain, paling buruk, kita akan mencari tempat lain untuk membangun kota. Itu dianggap memulai kembali. Ini awal yang baik. Han Sanqian tersenyum dan mengangguk, karena Ratu Semut berkata demikian. Jika Han menolak lagi, tampaknya Han tidak tahu apa-apa. Namun, ini sangat sulit bagimu. Aku dan istriku merasa tidak enak karena memakan makananmu. Izinkan aku menanyakan sesuatu padamu. Jika kamu setuju, maka kita bisa minum yang enak. Tetapi jika Anda tidak setuju, Tuan Han tidak akan pernah bisa lulus ujian ini. Jadi betapapun hebatnya tawaran itu, Tuan Han pasti akan menolak. Mendengar perkataan Han Sanqian, Ratu Semut tersenyum ringan, tidak peduli apa yang ingin disebutkan Han Sanqian. Lagi pula, apa yang telah dilakukan Han Sanqian untuk kota bumi dan api sudah cukup besar, permintaan apapun yang dia buat tidak akan menjadi masalah bagi kota bumi dan api jika bisa terkabul. Tolong angkat bicara. Jika kita bisa melakukannya, saya tidak akan menolak, kata Ratu Semut. Ratu Semut tidak perlu terlalu gugup, karena yang saya katakan bukanlah permintaan, melainkan rasa hormat. Hadiah. Ya, tidak sopan datang dan membalasnya. Sebagai tamu, kami juga punya beberapa hadiah untuk diberikan padamu. Oh, aku tahu sedikit tentang keterampilan medis. Ayo kita lakukan. Setelah makan malam, jika ada orang di suku semut ini yang ingin ke dokter, Han akan merawatnya secara gratis. Setelah mendengar kata-kata Han Sanqian, Ratu Semut tidak bisa menahan tangisnya. Dia pikir Han Sanqian akan mengatakan sesuatu, tapi jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Ada 3 cara agar aku tidak menyelamatkan seseorang. Ratu Semut sedikit terkejut dan bertanya, 3 manakah yang tidak dapat diselamatkan? Sederhana saja, jangan selamatkan mereka yang tidak bisa disembuhkan, jangan selamatkan mereka yang tidak sakit parah,
dan jangan selamatkan mereka yang berada di ambang kematian, kata Han Sanqian. Ratu Semut segera mengerti, jadi, dengan kata lain, 3 penolakanmu untuk menyelamatkan manusia adalah hanya menyelamatkan orang-orang yang sakit parah dan pasti akan mati, dan hanya tinggal beberapa hari lagi, kan? Ya, kamu bisa memahaminya dengan cara ini, kata Han Sanqian. Mendengar kata-kata Han Sanqian, Su Yingxia buru-buru menghampiri, Sanqian, meskipun kamu mempelajari beberapa keterampilan alkimia di Pulau Peri, tapi itu tidak berarti kamu bisa menyembuhkan orang. Lagi pula, struktur tubuh Anmen benar-benar berbeda dengan manusia. Bukankah terlalu kekanak-kanakan jika kamu berpikir untuk memperlakukan non-manusia tanpa merawat mereka dengan baik? Han Sanqian tersenyum lembut, jadi saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya hanya menyelamatkan orang yang akan mati. Seekor kuda mati diperlakukan sebagai dokter kuda yang hidup. Meski kekhawatiran Su Yingxia ternyata tidak sama dengan apa yang ingin dilakukan Han Sanqian. Namun menggunakan batu ilahi 5 elemen untuk mencoba keberuntungan Anda sebenarnya memiliki hasil yang serupa. Ya, ini adalah cara dan kandidat terbaik untuk menguji batu ilahi 5 elemen yang dipikirkan Han Sanqian. Tapi, Su Yingxia memandang Han Sanqian dengan sedikit malu. Sebenarnya Pak Han juga ingin mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Seperti yang dikatakan Pak Han, memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Tetapi di sisi lain, jika berhasil, itu hampir sama dengan memberi mereka kehidupan baru. Setelah mengatakan ini, Ratu Semut memandang Han Sanqian, saya akan memberi perintah. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, Ratu Semut, kata Han Sanqian. Ratu Semut tersenyum tipis dan berkata dengan hormat, kalau begitu ayo makan dulu. Setelah makan malam, kita secara resmi akan mulai menggunakan tangan suci untuk menghidupkannya kembali. Han Sanqian tertawa terbahak-bahak, oke, hidup kembali. Bab 3809, berbaris dan datang satu persatu. Saat masalah ini diselesaikan, suasana hati Han Sanqian sedang baik, dan Ratu Semut bahkan lebih bahagia. Selain itu, masyarakat kota juga sangat senang, jamuan makan ini, belum lagi betapa enaknya makanannya dan betapa nikmatnya minumannya, pastinya penuh dengan emosi. Di tengah gelak tawa, jamuan makan berlangsung selama 1 jam. Sampai batas tertentu, bagi Han Sanqian dan Su Yingxia, makanan dan minuman di sini terlalu kecil atau terlalu kecil, dan bahkan menggunakan kalimat untuk mendeskripsikannya saja tidak cukup. Tidak berlebihan. Tapi satu hal adalah rasanya cukup enak, dan ditambah dengan antusiasme Anmen, ini hanyalah salah satu pesta terbaik yang pernah mereka adakan. Setelah minum dan makan, Han Sanqian menepuk perutnya, merasa cukup puas. Jadi, dia memandang Ratu Semut, saya pikir perjamuannya hampir selesai, mengapa tidak? Ratu Semut tersenyum tipis, saya telah memerintahkan orang untuk mendirikan kios di kota, dan saya juga memerintahkan orang untuk mencari tahu keliling kota 1 jam yang lalu. Suku semut memiliki populasi yang besar, jadi wajar saja jika banyak orang yang sakit parah dan tidak dapat disembuhkan. Ada sekitar 70 orang yang menunggu di warung saat ini. Pada titik ini, Ratu Semut jelas sedikit malu. Bagaimanapun, jumlah lebih dari 70 orang sebenarnya jauh melebihi perkiraannya. Dan ini jelas akan menjadi beban kerja yang sangat besar bagi Han Sanqian. Ada lebih dari 70 orang, apakah kamu terlalu sibuk untuk datang ke sini? Su Yingxia bergumam dengan suara rendah. Dia sangat khawatir Han Sanqian hampir tidak mampu melakukannya. Meskipun situasi orang-orang ini pada akhirnya adalah kematian, dalam pandangan Su Yingxia, kehidupan setiap orang patut dihormati. Bahkan jika hanya memiliki menit-menit terakhir kehidupan, itu harus dikendalikan oleh dirinya sendiri, bukan orang lain yang memutuskan. Jika Han Sanqian adalah seorang profesional dan pihak lain setuju,
maka itu setara dengan pergi ke meja operasi, dan risiko ini dapat ditoleransi. Tapi masalahnya adalah di mata Su Yingxia, keterampilan medis Han San Qian tidak bisa diandalkan. Jadi ini sedikit lelucon. Sebagai seorang istri, ia harus membujuk suaminya dengan kata-kata yang baik. Han San Qian tersenyum, bagi saya, sebenarnya tidak ada perbedaan antara 70 orang dan 1 orang. Anda sepertinya sangat curiga terhadap saya. Su Yingxia memutar matanya ke arah Han San Qian, saya dapat mendukung Anda tanpa syarat dalam apapun yang Anda lakukan. Tapi dalam hal ini, bagaimanapun juga, ini terkait dengan kehidupan orang lain. Kamu seharusnya tahu betul orang seperti apa aku ini. Aku juga ingin membantu orang lain dan aku pastinya tidak ingin menggunakan kemampuanku yang buruk untuk mempermainkan nyawa orang lain. Aku tidak bisa mengatakan seberapa yakinnya aku. Tapi setidaknya, setengahnya. Setelah mendengar kata-kata Han San Qian, Su Yingxia tidak berkata apa-apa lagi. Dia terdiam beberapa saat dan mengangguk, oke, saya percaya padamu. Han San Qian tersenyum tipis dan menoleh ke arah Ratu Semut, kalau begitu, mari kita mulai. Ratu Semut mengangguk dan menatap orang di sebelahnya, pimpin jalan. Ya. Prajurit di sebelahnya menerima perintah, berbalik, dan memimpin mereka perlahan menuju kota. Meski dikatakan warung, namun penataan Ratu Semut sebenarnya cukup standar. Saya menemukan sebuah ruang terbuka yang sangat luas dan memasang 2 buah kursi besar dari tanah. Sampai batas tertentu, pengerjaannya sebenarnya sangat kasar, namun jika dilihat dari bentuk kursinya, semuanya dibuat sesuai dengan bentuk manusia. Anda bisa melihat caranya banyak energi yang dihabiskan manusia semut untuk melakukan hal ini dalam waktu sesingkat itu. Ada 2 antrian di sekitar kursi. Mereka semua jelas merupakan pasien yang sakit kritis, dan kebanyakan dari mereka didorong atau dibawa oleh orang lain. Saya harap semua orang bisa berbaris dalam formasi persegi. Han San Qian memandang Ratu Semut. Kalau begitu, Ratu Semut sedikit bingung. Karena itu adalah barisan, tidak ada urutan prioritas. Jadi siapa yang harus ditampilkan terlebih dahulu? Kepada siapa saya harus menunjukkannya terlebih dahulu? Tetapi ketika saya melihat ke arah Han San Qian dalam sekejap mata, saya menemukan bahwa wajahnya tegas dan ekspresinya acuh tak acuh, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Dalam hal ini, Ratu Semut tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia melirik ke arah prajurit di sampingnya dan memerintahkan, biarkan mereka semua membentuk formasi persegi. Prajurit itu menerima perintah, ya. Sesaat kemudian, di bawah komandonya, kerumunan yang kebingungan itu dengan patuh membentuk formasi persegi. Tuan Kota, barisannya sudah siap, jawab prajurit itu. Ratu Semut mengangguk dan memandang Han San Qian dengan sedikit kebingungan, sudah waktunya untuk memulai. Han San Qian tersenyum lembut, lalu dia tiba-tiba terbang ke langit. Bab 3810 Keabadian Ajaib. Melihat Han San Qian terbang ke langit, Ratu Semut terkejut di dalam hatinya. Su Yingxia dan Semut di sekolah menengah No. 1 juga terkejut. Apakah karena Han San Qian bisa terbang? Tentu saja tidak. Tetapi, siapa yang merawat pasien dan merawat orang? Alih-alih menanyakan kondisi dan bertanya, dokter justru terbang di depan Anda. Bukankah ini menyenangkan? Ratu Semut sangat aneh dan tidak tahu apa yang dilakukan Han San Qian. Oleh karena itu, dia hanya bisa fokus pada Su Yingxia. Bagaimanapun, sebagai istrinya, dia mungkin bisa menjelaskan perlakuan aneh dan aneh Han San Qian. Cara penyakit. Su Yingxia tertegun sejenak ketika dia melihat Ratu Semut dan sekelompok penghuni semut semua fokus padanya, kemudian dia hanya bisa tersenyum canggung, dan tanggapannya pasti adalah senyuman canggung orang lain. Untuk sesaat, tawa hampir memenuhi langit, dan suasana di tempat kejadian bisa dikatakan telah memasuki keadaan yang sangat aneh. Su Yingxia terdiam. Wow. Pada saat ini, Han San Qian,
yang sedang terbang ke langit, terbang ke bawah. Su Yingxia bahkan curiga bukan Han Sanqian yang ingin turun, tapi dia jelas-jelas menabrak dasar gunung di atas kota api bumi dan terjatuh. Saat ini, Han Sanqian terlihat dalam posisi menukik, dengan satu tangan di telapak tangan, persis seperti postur telapak tangan Tathagata di bumi. Terutama telapak tangan kanannya, yang ia gerakkan ke bawah, kini dipenuhi cahaya, melindungi dari cahaya Buddha dan makhluk abadi, yang sungguh indah. Merusak. Mengikuti teriakan lembut Han Sanqian, dia menukik dengan sangat cepat, tetapi kebetulan berhenti sekitar setengah meter di atas kepala orang banyak. Saat dia berhenti, cahaya 5 warna di tangannya jatuh karena kelembaman. Itu mengenai langsung dan keras pada kepala semua orang di barisan. Panggilan. Kelima lampu itu menyebar, dan cahayanya sangat menyilaukan. Gelombang udara seperti penyebaran energi abadi. Dan mereka yang berada sedikit di luar juga ikut terkena gelombang energi pancaran 5 tersebut. Untuk sesaat, selain semburan kesejukan, juga timbul rasa nikmat yang tak terlukiskan. Itu adalah perasaan ajaib yang disublimasikan dari tubuh ke jiwa dalam sekejap. Su Yingxia awalnya ingin bertanya pada Han Sanqian apa yang dia lakukan ketika dia turun, tetapi ketika perasaan berbeda yang dibawa oleh gelombang udara ini muncul, dia tiba-tiba menghela nafas lega. Ya, meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Han Sanqian, setidaknya perasaan yang datang darinya sekarang memberitahunya bahwa Han Sanqian sepertinya benar-benar menyelamatkan orang. Dia tidak berbicara, hanya berdiri diam dan memperhatikan. Han Sanqian masih diam di sana, tidak bergerak, tetapi cahaya 5 warna di tangannya terus mengalir keluar dari tangannya. Pada saat ini, para pasien yang berbaris dalam formasi persegi merasakan rasa nyaman pada wajah mereka yang semula pucat, dan wajah mereka yang gelap mulai memiliki warna darah yang samar. Sepertinya mereka menjadi lebih baik. Di sebelah Ratu Semut, tentaranya berteriak kegirangan. Ratu Semut mengangguk dengan keras, dengan sedikit senyuman di wajahnya. Dia benar sekali. Dilihat dari wajah orang-orang ini, memang demikian. Sial, Han Sanqian ini benar-benar dewa. Bukankah dia terlalu menakutkan dan kuat? Benarkan. Pertama, dia membantu kita memadamkan suhu tinggi di kota api bumi, dan bahkan bergegas langsung ke lubang api untuk menetaskan semut naga kecil dari klan semut kita. Ini sudah cukup mengejutkan, tapi siapa yang bisa melakukannya? Tak disangka. Dia benar-benar akan menyelamatkan orang. Ya, benar. Bukannya aku sudah lama tidak menemui dokter ajaib. Tapi bagi dokter ajaib seperti dia yang merawat orang seperti ini, aku memang belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya. Haha, betapapun hebatnya dokter ajaib dalam menyelamatkan satu orang pada satu waktu, akan lebih baik dia menyelamatkan sekelompok orang pada satu waktu. Jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya akan melakukannya tidak pernah percaya bahkan jika dia memukulku sampai mati. Benarkan. Perlakuan seperti ini bisa dibilang aneh. Namun, hal-hal aneh itu aneh di mata orang biasa seperti kita. Di mata para dewa seperti ini, mungkin terlalu sederhana untuk menyelamatkan satu orang pun. Orang. Ini terlalu rumit, jadi saya hanya melakukan satu kebanyak. Setelah sekelompok ratu semut terkejut, mereka semua tidak bisa tidak mengaguminya. Alis Su Yingxia akhirnya terbuka, dan dia menunjukkan senyuman tipis penuh pengertian. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia ketika suaminya memujinya? Namun, saat semua orang memuji Han Sanqian, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Manusia semut, yang sedang menunjukkan kesenangan mereka, secara kolektif menutup mata mereka saat ini.